Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman Kristen dan juga Muslim. Tema ini adalah tentang iblis ya. Iblis itu bekerja di mana, di Islam atau di Kristen. Dalam arti kata, iblis ini kan tidak pernah diam. Dia pasti punya pasukan-pasukan, dan pasukannya itu dari golongan manusia juga ada. Apakah pasukan iblis ini ada di Islam atau pasukan iblis ini justru ada di Kristen? Ya, jadi saya ingin bernarasi ya, tolong nanti ditanggapi. Di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 6 nomor 70, di situ ada kata dalam bahasa Yunani diabolos. Diabolos itu pasti artinya adalah iblis atau setan. Yesus berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang ke-12 ini, namun seorang di antara kamu adalah iblis. Jadi di antara ke-12 murid Yesus ada satu orang yang Yesus sendiri menyebutnya dengan sebutan iblis. Nah, si iblis ini kemudian ketika ingin mempersembahkan Yesus kepada tentara Romawi, dia mengatakan dalam Matius 26 data nomor 48, orang yang akan kucium itulah Yesus, tangkaplah Yesus. Si iblis yang memerintahkan menangkap Yesus. Akibat penangkapan terhadap Yesus, kemudian Yesus disalibkan. Akibat dari penyaliban Yesus kemudian mati. Menjadi Tuhan, Kristen kemudian mempertuhankan Yesus. Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali, supaya Yesus menjadi Tuhan. Nah, jadi iblis kemudian memberikan sinyal yang kuat bahwa setelah dia merasuki Yudas, Yudas ini oleh Yesus disebut iblis, iblisnya kemudian mencium Yesus, Yesusnya ditangkap, Yesusnya dibunuh, bangkit menjadi Tuhan dan menjadi Tuhannya orang Kristen. Dari pola ini saya katakan kepada saudara bahwasanya Al-Quran surah Al-Ma'idah, laqad kafaral ladina qalu, orang-orang kafir ini kemudian mengatakan sosok yang datang kepada Bani Israel itu adalah Tuhan, maka mereka disebut kafir. Tar dulu Bang Juma, pakai timer enggak? Jangan jadi kamu yang khotbah, pakai timer dong. Oke, silakan teman-teman. Siapa yang bikin timernya? Kiti-kiti. Bikin ditanggapi aja dulu, tanggapi aja dulu poin saya. Iya. Tanggapi dulu. Aku nggak enak narasimu setelah bangkit baru dituhankan. Jangan begitu tuh, itu dia udah tuh. Dalil saya baca dalil Roma 14:9 Bu. Kau framing setelah bangkit. Dalilnya ada, bukan framing. Ini dalil. Nggak boleh. Kan udah dibilang dalil. Pastor Ben tadi Bang Juma, terangkan Al-Quranmu, kami terangkan Alkitab kami. Jangan menyeberang. Dalil, gitu dalil. loh. Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kenapa jadi abang ke Alkitab, abang tetap di Al-Quran, Pak Malikil nanti di Alkitab gitu loh. Ya, saya rasa nanti saudara Herdi bisa menjelaskan, bisa membawa narasi dari Quran. Iya. Enggak, Dengan kamu saya dari ini toh. Dengan saya ini diskusinya, atau dengan siapa? Waktunya gimana Kitty, mana timernya? Oke, sebentar, Ruth, sebentar dulu. Nanti kita bisa elaborasi. Biar Ya. sama-sama belajar. Ini kan Bang jangan Zuma ada kan lagi ya. bernarasi tentang Alkitab versinya Bang Zuma. Jadi tadi kan udah satu topik ya, iblis ya, pembahasan temanya iblis. Jadi yang lain boleh di-mute dulu deh. Untuk masalah timernya nanti bisa diatur lah. Coba lah, Burut lah yang ngatur. Satu lagi, jangan ada yang report ya. Kasihan yang punya ini room. Dia kebiasaan lo orang-orang laporkan di Bennett harus 1.000 lagi nanti ya, karena bayar bisa. ya, karena ini kan pengajaran tidak ya. boleh nakal. Yang ketemu karena sejarah itu tetap. Silakan. Oke, Tuhan. Oke. Ya, silakan. Salam semua. Sebenarnya jujur aja, kalau mau masuk ke topik ini harus seminar khusus karena kita memang ada juga tim-tim yang membahas tentang ini, nanti ada larinya ke akhir zaman juga. Jadi begini ya Bang Juma, sebenarnya di kalangan Kristen sendiri pun ini masih banyak yang tidak mengetahui hal yang secret ini.
yang tentang Judas yang disebut dia sebagai iblis. Nah, di sini kekristenan sendiri saja itu masih ada dua tafsir. Apalagi misalnya ini mau dicerna oleh Muslim, ini akan sangat sulit. Ya, ini nanti larinya harus pertama ke Kejadian. Di Taman Eden itu ada satu misteri yang harus dipecahkan. Nah, jadi begini teman-teman, saya ketika menyampaikan di sini bukan untuk kalau tidak diterima ya no problem juga ya. Tetapi di sini saya hanya menyampaikan ada dua pandangan dalam kekristenan, dua tafsir. Yang rantai hilang di Kejadian 6, di situ yang anak, kan ada tuh ya anak-anak Allah itu kawin dengan anak manusia ada ya? Iya. Iya. Ada. Di Ya. situ ada dua tafsir, ya, ada dua kubu di antara orang Kristen. Yang pertama mengatakan malaikat jatuh itu ada melakukan perkawinan silang dengan anak-anak manusia, tapi ada satu tafsir juga yang mengatakan di sana ya manusia yang kawin dengan manusia. Nah, saya memegang tafsir di mana di situ adalah malaikat jatuh yang melakukan kawin silang kepada manusia. Itu makanya terjadi air bah. Emang sebesar apa sih dosa manusia? Tapi begini ya, di kekristenan sendiri saja ini gue harus kasih warning dulu, pagar dulu. Di kekristenan sendiri saja pun ini masih menjadi suatu perdebatan. Jadi kalau misalnya yang saudara Muslim ini mau masuk kemari, ini terlalu jauh karena secret ini adanya di tanah. Yang mau gua tarik benang merahnya, kesamaan antara Muslim dengan Kristen, Bang Juma. Kalian percaya nanti di akhir zaman itu ada Dajjal ya? Loh, nanti jadi panjang. Lanjutkan aja. Oh iya. Iya, Ya. Dajjal itu nanti sama kita itu adalah antikris. Itu nanti adalah tunggal ya. Kalau Satan itu lebih condong ke diabolos, itu tunggal. Tapi kalau yang banyak itu demon, itu roh-roh jahat. Nah, jadi di Kejadian 6 itu rantai yang hilang itu, kalau kami percaya itu adanya di kitab Henokh, tapi tidak semua orang bisa terima. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi di generasi sekarang, di mana ada ya istilahnya seperti manusia hybrid ya. Jadi dari kejadian itu di Taman Eden itu terjadi kerusakan gambar Elohim. Nah, bagaimana cara Satan, bagaimana cara iblis merusak gambar Elohim? Ini harus masuk ke dalam lagi. Saya tidak bisa membukanya di sini, harus di ruang khusus. Tetapi intinya adalah saya menerima tafsiran bahwa malaikat jatuh itu iblis ada kawin silang dengan manusia, sehingga manusia itu sudah bercampur ya seperti Zeus dan lain-lain, itu setengah dewa atau setengah iblis, setengah manusia. Jadi memang ada yang namanya keturunan iblis. Tapi terserah teman-teman mau percaya atau tidak. Nah, ini larinya nanti ke Yudas itu, bapamu adalah iblis. Itu kalau kami ada penafsiran yang seperti saya bilang ya, saya ngeri-ngeri sedap juga kalau untuk bahas ini. Kalau saya pribadi secara personal menerima bahwa itu bukan alegori, tetapi memang benar keturunan iblis sendiri. Ya, bapaknya memang iblis sendiri, bukan secara kiasan. Ini aja dulu gambarannya sedikit. Kalau terlalu saya buka ini sulit mungkin nanti diterima. Itu dulu. Iya, baik. Jadi narasi yang saya bangun itu ya berdasarkan Al-Qur'anul Karim surah Al-Furqan. Di sana diterangkan bahwasanya mereka yang menyembah selain daripada Allah adalah mereka yang menyembah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Allah, kan gitu. Nah, makanya saya tergelitik dengan ayat ini. Setelah saya belajar tentang ayat ini, saya temukan data di kitab saudara yang saya terangkan tadi. Ternyata Yudas ini oleh Yesus disebut iblis. Namun seorang di antara kamu adalah iblis. Iblis ini yang kemudian mengantar tentara Romawi untuk melakukan penangkapan terhadap Yesus. Buah daripada penangkapan, Yesus itu ditangkap. Padahal di dalam bunuh. Kenapa dibunuh? Karena ternyata iblis merasuki Yudas. Yudas kemudian oleh Yesus disebut iblis.
iblisnya kemudian mempertontonkan orang yang akan aku cium itulah Yesus, tangkaplah Yesus. Yesus ditangkap, mati dia. Di dalam Roma 14 nomor 9, setelah mati dikatakan begini, sebab untuk itulah orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, lalu kemudian menariknya di dalam pengakuan Paulus di dalam Roma 10 nomor 9 dikatakan begini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Yesus di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang kemudian, mohon maaf kalau boleh saya katakan bahasa sederhananya, iblis mempersembahkan Yesus untuk dituhankan oleh manusia. Artinya iblis berhasil menyesatkan manusia dengan mengajarkan bahwa manusia Yesus ini adalah Tuhan, meninggalkan Tuhan yang Pastor Erben tadi katakan kami menyembah menyembah YHWH dan seterusnya. Yesus itu bukan YHWH, dia utusan daripada YHWH, sehingga Anda tuhankan. Kenapa bisa dituhankan? Karena ini adalah propaganda dari iblis yang tadi, datanya akurat. Makanya Yesus ketika datang selama 33 tahun dia berdakwah, 3 tahun dia konsen berdakwah, tidak pernah dia mengajarkan dirinya untuk disembah. Tidak pernah mengajarkan dirinya itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia hanya utusan, utusan dan utusan. Bahkan kesaksian dirinya, aku hanya utusan. Apa yang kulakukan karena diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Tuhan yang mengutus dia. Tapi seketika di tangan Kristen dia Tuhan. Kenapa? Karena itu tadi ada kronologis cerita yang terjadi, tetapi tidak disadari. Nah, inilah yang saya dapatkan dari hasil belajar saya dari Quran, bahwasanya orang-orang yang menyembah selain daripada Allah adalah orang yang kemudian membantu setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Demikian, silakan. Oke, silakan Pak Guru Malikil, dapat ditangkap ya. Jadi lebih banyak ini penggiringan ini cuma jangan dulu menyimpulkan sesuatu hal kalau bisa di dalam kita berdiskusi itu. Ya, silakan Pak Guru Malikil. Silakan dibantah, Pastor. Oke, Iya. silakan. Monitor Malikil. Kayaknya mic-nya dia itu enggak apa itu. Open mic Pak Guru Malikil. Bang Malikil. Malikil. Kayaknya mic-nya bermasalah itu. Biasanya kalau dipanggil kan langsung nyaut. Halo Bang. Bang Pak Guru Malikil. Atau kemungkinan lain dia jauh dari device. Enggak, dia tadinya maunya H2H dengan Juma. Ya, Malikil monitor. Aduh. Ya, mungkin yang lain aja. Oke, Denatan boleh, Denatan silakan Denatan. Oh ya, oke. Ya, jadi berbicara tentang iblis ya, kita harus tahu juga apa yang dimaksud dengan iblis nih. Seperti yang Kak Kesia jelaskan tadi, bahwa iblis itu ada adalah seorang malaikat yang jatuh di dalam dosa karena kesombongannya. Ya, kalau di Islam kan iblis itu diciptakan, tetapi kalau di Kristen iblis itu tidak diciptakan, melainkan dia dari malaikat yang sangat taat, tetapi dia menyombongkan dirinya, ingin menentang Allah, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Ya, dan untuk pernyataan Suma tadi soal Yudas yang adalah iblis, ya, di situ ketika Yesus berkata salah satu dari antara kalian itu iblis, ini berbicara tentang nubuatan Yesus kepada Yudas yang akan berkhianat. Ya, bukan berarti Yudas itulah iblis, bukan. Tetapi ketika Yesus berkata seperti itu berarti Yesus sudah mengetahui bahwa Yudas akan mengkhianati dia. Ya, bukan berarti Yudas itulah iblis itu. Ya, jadi framing Suma terhadap
Yudas yang adalah iblis itu sendiri, terus iblis itu yang mencium Yesus, terus Yesus ditangkap terus mati dan dituhankan, itu cuma sebatas framing, ya. Itu sifatnya itu pendusta, iblis sifatnya penipu, iblis sifatnya itu penyesat. Tetapi kalau kita lihat surah Al-Imran ayat yang ke-54, di situ dikatakan apa? Allah adalah sebaik-baiknya pembuat tipu daya, pembalas tipu daya. Sementara kita tahu yang sebaik-baiknya pembuat tipu daya atau pembalas tipu daya itu adalah iblis. Dalam surah Maryam ayat 83, Allah ini menyesatkan orang kafir ketika dia mengutus setan-setan untuk mendorong manusia atau orang kafir ke dalam maksiat. Ya. Sementara yang kita tahu penyesat itu adalah iblis. Tetapi ternyata iblis sendiri pun di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dikatakan apa? Allah yang menentukan iblis itu sesat. Ya, berarti kesesatan iblis itu berasal dari Allah sendiri. Nah, jadi sebenarnya yang harus kita perhatikan di sini adalah bahwa sifat-sifat iblis pun dimiliki oleh Allah. Contohnya lain di dalam surah Al-An'am ayat 39. Di situ Allah menyesatkan yang dia kehendaki. Ya, bahkan Muhammad sendiri membandingkan antara Dajjal dengan iblis. Antara Dajjal dengan Allah, mohon maaf. Ya, antara Dajjal dengan Allah di dalam Sahih Bukhari 6859. Ketika Muhammad membandingkan Dajjal yang buta sebelah dengan Rabb kalian yang tidak buta sebelah, tetapi di antara kedua matanya, mohon maaf, saya tidak mau lanjutin, tertulis sebuah kata-kata di situ. Saya tidak mau lanjutin, nanti dikira saya penghujat, ya. Tapi kalian bisa cek nanti. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, ternyata sifat iblis, ya mohon maaf, ada di Allah, ya. Seperti itu. Silakan semua. Oke, baik. Saya menemukan data yang saudara Nathan tadi ya di dalam 1 Raja-Raja 22. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu. Ini parah ini. Karena Tuhan ya menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi. Semua malah. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 13, Saulus itu masuk dalam deretan nabi. Di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Nah, kembali kepada data yang tadi, kalau di Al-Quran jelas sekali apa yang tertera di dalamnya. Dikatakan hal al-nabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Mereka setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah, sedangkan orang-orang kafir dalam Al-Quran disebut sebagai pendusta, kan gitu ya. Nah, kemudian tadi sangat akurat, tolong dibantah. Yesus mengatakan bahwa Yudas itu adalah iblis. Salah satu di antara 12 ini adalah iblis, kan gitu. Itu perkataan Yesus. Berarti Yudas kan kenanya di sana. Pekerjaan Yudas tidak berhenti sampai di situ. Yudas kemudian melakukan upaya kerjasama dengan tentara Romawi untuk melakukan penangkapan. Belum lagi ketika Anda membaca di dalam kitab Anda sendiri, Matius 26 nomor 59 dan seterusnya. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus. Supaya Yesus dapat dihukum mati. Coba. Jadi kematian Yesus ini disebabkan adanya kesaksian-kesaksian palsu. Jadi bukan karena karya Tuhan di sana, tetapi karena kesaksian-kesaksian palsu yang dibuat oleh imam-imam kerjasama dengan iblis yang merasuki Yudas. Klop, Yesus ditangkap, Yesus mati, bangkit menjadi Tuhan, disembah oleh orang Kristen, kan begitu. Orang Yahudi sampai hari ini tidak menuhankan Yesus. Yesus hanya dituhankan oleh orang Yahudi. Nah, sekarang
iblis melenggang, istirahat dia. Karena sudah ada jemaahnya yang kemudian melakukan tindakan penyesatan kepada sesamanya manusia. Poin kedua, itu yang pertama. Poin kedua, tentang kerasulan Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 16, iblis pun mendukung kerasulan Paulus yang memproklamirkan ketuhanan Yesus. Jadi iblis memproklamirkan kerasulan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 3 dan seterusnya, bahwa Paulus ini adalah utusan yang maha tinggi untuk memberikan kebenaran, keselamatan kepada manusia. Lantas kemudian Paulusnya marah. Paulus marah karena iblis memproklamirkan dirinya sebagai rasul. Enyahlah engkau, kata Paulus. Harusnya Paulus itu senang. Tapi karena Paulus tidak senang, kemudian iblis mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang mengajarkan orang yang Paulus tidak mau diketahui bahwa dia berkongkol dengan iblis, dia marah kepada iblis. Nah, itu dia saudara-saudara. Maka iblis menghadiahkan Yesus untuk kalian. Demikian. Ya, sebentar, ada koreksi saya buat kau jemaah. Kamu selalu bernarasi bahwa itu bukan rasul buat Kristen. Itu terkonfirmasi di 2 Petrus 3 ayat 15-16. Paulus itu adalah rasul kami yang sudah dilegitimasi nanti seorang Petrus. Ya, jadi Anda jangan selalu bernarasi dari dulu narasi Anda tentang Paulus begitu melulu. Ya, tolong itu dikoreksi. Bagaimana kalau Anda gitu. Kisah Para Rasul 16 Rasul Pak besar Pendeta, kami. Pak Pastor. 2 Petrus 3 ayat 15. Iya, silakan. Itu jelas. Rasul Itu besar dikonfirmasi. Anda ini kan tidak dikenal oleh Yesus. Yesus tak mengenal dia. Tidak dikenal. Di dalam Kisah Rasul 9 itu jelas Yesus sendiri yang Itu mengangkat pengakuan menjadi Lukas, rasul. Pak. Pak Pastor, itu pengakuan Sekarang Lukas, bukan begini, pengakuan Yesus. dengarin. Ketika Alkitab Anda itu menjadi sebuah kitab yang sudah diakui, tidak ada lagi masalah untuk Anda kami mempersalahkan Quran Anda. Harusnya Anda juga Karena Rasulullah Muhammad SAW selesai dengan tidak pernah diri menyatakan sendiri. agar waspada Bible kami kepada sudah orang selesai. Arab. Jadi tolonglah dihargai. Tapi Yesus Kami selalu punya mengatakan rasul. waspadalah kepada orang Farisi, Pak. Dan Paulus itu orang Farisi. Iya, tetapi Gitu kan Paulus ini Yesus sendiri yang mengangkat dia secara legitimasi di dalam Di mana? Kisah 9 Di mana itu. Yesus? Oh, itu Itu kan jelas, kawan. Semua firman Dalilnya. yang Yesus terima, di Pak dalam Pendeta, 2 Petrus pasal Yesus 3 Anda sampaikan sebelum bernarasi dia seperti terangkat ini ke langit, terus Pak. dari dulu, makanya saya nggak tertarik diskusi dengan Anda. Harusnya lebih edukatif, nggak usah menyerang keyakinan orang lain. Anda harus nggak lebih bisa percaya melawan saya, Pak kepada Pastor, karena saya menggunakan data, Anda asumsi. Ini kurang. Itu, ya, setiap itu alasannya. apapun yang Anda katakan asumsi, tentang saya kitab pakai kami data. semua salah, kawan. Semua data-data kamu saya bisa 1000 macam Oh, bukan, data saya bukan, buat. bukan. Tapi nanti saya Sekarang penistaan gini, kepada Pak. agama, kawan. Jangan Sekarang begitu. gini, Pak Petrus. Lebih bagus kita siapa, saling Pak Ben? menghargai. Pak Ben, saya Ya. tanya kejujuran Anda. Saya minta kejujuran Anda. Yang datang Kenapa? setelah Yesus terangkat ke langit, menurut Yesus siapa? Yesus atau Sekarang Roh yang Penghibur? Anda harus ketahui, Yesus adalah kenosis, Yod-Heh-Vav-He menjadi manusia. Kenapa Ayat-ayatnya nggak jelas. Kurang. Ya. Jangan dibawa ke situ dulu. tuh, Itu Bang. ajaran Lama-lama. Kristen, Pak. Itu ajaran Kristen. Ya, Ini ini Pertanyaan saya sederhana loh. Setelah Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus, menurut Yesus saya menurut meminta Yesus, Pak, ya? kepada kamu, Menurut Yesus. buat kami Yesus. Roh Yesus itu penghibur adalah atau Yesus? ya Yesus itu adalah roh penghibur sendiri. Tuhan, buat kami betul, Tuhan selesai. yang dihadiahkan sama iblis yang tadi. Itu narasi Anda sudah Begitu, Pak. penggiringan. Sebenarnya diskusi seperti ini kurang sehat. Silakan, Oh, bukan, kurang kan? case ya. Ada yang Anda udah Anda Kurang sehat karena memang kedoknya langsung dibuka, gitu loh, Pak. Makanya saya was-was terhadap diri saya sendiri. Takutnya kalau saya lanjutkan kepada Anda, takutnya penistaan. Oh, silakan, Kesia, betul. silakan. Ya, Memang silakan. sebenarnya- Enggak ada penista, yang penting Anda berdata gitu loh. Bang Yang Zuma. penting berdata. Saya kan kasih sajikan data. Anda gitu tetap loh. bantah. Kisah 9 itu jelas. Silakan. Di mana Yesus sendiri mengangkat Kisah Paulus menjadi rasul. makanya aku tanya. Makanya saya Anda tanya, bantah Pak. itu kan. Setelah Yesus ketika terang- saya kasih data kepada Dengarkan Anda, itu saya. selesai sebenarnya. Anda tidak perlu bantah. Oh iya, Bukan, begitu Pastor bukan Ben. begitu. Enggak, jangan Saya Anda bukan cuma jangan Anda gereja anulir. Itu kan yang Alkitab Bapak bisa kami, dikte. kitab suci kami. Udah selesai Sekarang 66 begini, buku. sebelum Yesus Perjanjian terangkat lama ke langit, 39 Yesus berpesan. buku, perjanjian baru Yesus 27 buku. berpesan, Itu Pak. sudah selesai buat kami. Silakan nih Turang Kesia. Iya. Ya. Jangan memperbodoh diri dong. Kan pernyataan Yesus setelah terangkat ke langit yang datang bukan Yesus, Pak, tapi Roh Penghibur. Nah, yang Diskusi datang dengan kepada Kesia saja. Paulus ini,
Yang datang kepada Paulus ini roh ini penghibur perlu atau Yesus? dilanjutkan enggak diskusi malam ini. Kalau ada seperti ini penggiringan, menyimpulkan dan penggiringan. Itu data, Pak. Anda Ada dari dalam dulu kitab diskusinya saudara. begini terus, enggak mendidik, Bang kawan. Juma, begini Bang Juma, biasakan kita itu harus sistematis dan fokus dulu kepada satu topik. Ya, Dari saya satu sistematis kok barusan. Yesus. Kan tadi kan Saya anaknya di awal kan sistematis. satanologi. Kemudian tiba-tiba minta pembuktian Yesus adalah Tuhan. Ini gimana sih? Harus sistematis teratur dong. Nah, kalau Kan kita Yesus mau bahas tentang mati, satanologi, bangkit untuk menjadi Tuhan. Kita bicara Kamu tentang mau iblis, tentang oh satanologi, iblis, tentang Juma. Yesus. Ya kan Iblis, oh awalnya iblis. Tentang satanologi. Sekarang mau bahas Yesus tentang sendiri yang mengatakan salah satu dari 12 ini adalah Oke, iblis. kalau begitu kita Kan bahasnya gitu. sekarang ini adalah topiknya tentang iblis dan satanologi, kan begitu. Jangan dulu dilarikan apa bukti Yesus adalah Tuhan. Jangan dulu begitu. Itu kan terlalu melebar. Makanya aku bilang Bang Juma, bukan masalah satu pembuktian kelemahan Bang ketuhanan Juma Yesus. ini adalah Nggak tidak ada bukti sistematis soalnya. berpikir. Itu satu ya. Jadi otak kiri dan otak Sekarang kanan Anda harus akui enggak bahwa diseimbangkan. Yudas itu iblis menurut Kemudian, Yesus? Iya.